Kisah Yusuf kita lanjutkan kembali dengan bertemunya kembali keluarga Yakub. Sejak kembalinya kafilah putra-putranya dari Mesir tanpa Benyamin dan Yahuza, maka duka nestapa dan kesedihan Yakub makin mendalam dan menyayat hati. Ia tidak merasakan tidur bermalam-malam mengenangkan ketiga putranya yang tidak berketentuan, tempat dan nasibnya. Ia hanya terasa terhibur bila ia sedang menghadap kepada Allah, bersolat, bersujud, seraya memohon kepada Allah agar mengaruniainya kesabaran dan keteguhan iman menghadapi ujian dan percobaan yang sedang ia alami. Ia kadangkala berkhalwat seorang diri melepaskan air matanya, bersucuran sebebas-bebasnya untuk melegakan dadanya yang sesak. Fisikal Nabi Yusuf makin hari, Nabi Yakub makin hari makin menjadi lemah. Tubuhnya makin kurus hingga tinggal kulit. Melekat pada tulang ditambah pula dengan kebutaan matanya yang menjadi putih. Hal mana menjadikan putra-putranya khawatir terhadap kelangsungan hidupnya. Mereka tidak menegurnya dengan mengatakan, "Wahai ayah, ayah adalah seorang nabi dan pesuruh Allah yang daripadanya wahyu diturunkan, dan daripadanya kami mendapat tuntunan dan ajaran beriman." Sampai bilakah ayah bersedih hati dan mencucurkan air mata mengenangkan Yusuf dan Benyamin? Tidak cukupkah sudah bahwa badan ayah hanya tinggal kulit di atas tulang dan mata ayah menjadi buta? Kami sangat khawatir bahwa ayah akan menjadi binasa bila tidak menyadarkan diri dan berhenti mengenangkan Yusuf dan Benyamin. Yakub menjawab teguran putra-putranya itu mengatakan, "Kata-kata teguranmu bahkan menambahkan kesedihan hatiku dan bahkan membangkitkan kembali kenangan-kenanganku pada masa yang lalu, di mana semua anak-anakku berkumpul di depan mataku. Aku berkeyakinan bahwa Yusuf masih hidup dan suara hatiku membisikkan kepadaku bahwa ia masih berkeliaran di atas bumi Allah ini. Namun di mana ia berada dan nasib apa yang ia alami, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Bila kamu benar-benar sayang kepadaku dan melegakan hatiku serta menghilangkan rasa sedih dan duka citaku, pergilah kamu merantau mencari jejak Yusuf dan berusahalah sampai menemuinya dan setidak-tidaknya mendapat keterangan di mana ia berada sekarang. Dan jangan sesekali berputus asa, karena hanya orang-orang kafirlah yang berputus asa dari rahmat Allah." Seruan Yakub dipertimbangkan oleh putra-putranya dan diterimanya sarannya. Setidak-tidaknya ia sekedar membesarkan hati si ayah dan meredakan rasa penderitaannya yang berlarut-larutan. Dan sekalipun mereka merasa tidak mungkin mendapat Yusuf dalam keadaan hidup, namun bila mereka berhasil membujuk penguasa Mesir mengembalikan Benyamin, maka hal itu sudah cukup merupakan penghibur bagi ayah mereka serta obat yang dapat meringankan rasa sakit hatinya. Rancangan perjalanan dirundingkan dan terpilihlah Mesir sebagai tujuan pertama dari perjalanan mereka, mencari jejak Yusuf sesuai dengan seruan Yakub, dengan maksud sampingan ialah membeli gandum untuk pengisi persediaan yang sudah kurang. Tibalah kafilah putra-putra Yakub di Mesir untuk ketiga kalinya dalam pertemuan mereka dengan Yusuf, wakil raja Mesir yang berkuasa. Berkatalah juru cakap mereka, "Wahai paduka Tuan, keadaan hidup yang sukar dan melarat di negeri kami yang disebabkan oleh krisis bahan makanan yang belum teratasi memaksa kami datang kembali untuk ketiga kalinya, mengharapkan bantuan dan murah hati paduka Tuan. Kedatangan kami kali ini juga untuk mengulang permohonan kami kepada paduka Tuan. Dapatlah kiranya adik bungsu kami Benyamin dilepaskan untuk kami bawa kembali kepada ayahnya yang sudah buta, kurus, kering, dan sakit-sakit sejak Yusuf abang Benyamin hilang. Kami sangat mengharapkan kebijaksanaan paduka Tuan agar melepaskan permohonan kami ini. Kalau dengan kembalinya Benyamin kepada pangkuan ayahnya dapat meringankan penderitaan batinnya serta memulihkan kembali kasihan badannya yang hanya tinggal kulit melekat pada tulangnya." Kata-kata yang diucapkan oleh abang-abangnya menimbulkan rasa haru pada diri Yusuf dan tepat mengenai sasaran di lubuk hatinya, menjadikan ia merasakan bahwa masanya telah tiba untuk mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dengan demikian akan dapat mengakhiri penderitaan ayahnya yang malang itu.
Berucaplah Yusuf kepada saudara-saudaranya secara mengejek, "Masih ingatkah kamu apa yang kamu telah lakukan terhadap adikmu Yusuf, tatkala kamu memperturutkan hawa nafsu melemparkannya ke dalam perigi di suatu tempat yang terpencil? Dan masih teringatkah olehmu tatkala seorang daripadamu memegang Yusuf dengan tangannya yang kuat, menanggalkan pakaiannya dari tubuhnya, lalu dalam keadaan telanjang bulat ditinggalkannya lah ia seorang diri di dalam perigi yang gelap dan kering itu. Lalu tanpa menghiraukan ratap tangisnya kamu kembali pulang ke rumah dengan rasa puas seakan-akan kamu telah membuang sebuah benda atau seekor binatang yang tidak patut dikasihani dan dihiraukan nasibnya." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh wakil Raja Mesir itu, tercenganglah para saudara Yusuf, bertanya-tanya kepada diri sendiri masing-masing seraya memandang antara satu dengan yang lain. Bagaimana peristiwa itu sampai diketahuinya secara terperinci, padahal tidak seorang pun daripada mereka pernah membocorkan berita peristiwa itu kepada orang lain, juga kepada Benyamin pun yang sedang berada di dalam istana raja. Kemudian masing-masing dari mereka menyorotkan matanya, mulutnya, dan seluruh tubuhnya, dari kepala sampailah ke kaki. Dicarinya ciri-ciri khas yang mereka ketahui berada pada tubuh Yusuf semasa kecilnya. Lalu berbisiklah mereka dan sejurus kemudian keluarlah dari mulut mereka secara serentak suara teriakan, "Engkaulah Yusuf." "Benar," Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini adalah adikku, setunggal ayah dan ibu, Benyamin. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri segala penderitaanku dan segala ujian berat yang telah aku alami, dan dengan rahmatnya pula kami telah dikaruniai nikmat rezeki yang melimpah ruah dan penghidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa, serta bertawakal tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya." Setelah mendengar pengakuan Yusuf, berubahlah wajah mereka menjadi pucat. Terbayang di depan mata mereka apa yang mereka perbuat terhadap diri adik mereka Yusuf yang berada di depan mereka sebagai wakil Raja Mesir yang berkuasa penuh. Mereka gelisah tidak dapat membayangkan pembalasan apa yang akan mereka terima dari Yusuf atas dosa mereka itu. Berkatalah saudara-saudara Yusuf dengan nada yang rendah, "Sesungguhnya kami telah berdosa terhadap dirimu dan bertindak kejam ketika kami melemparkan kamu ke dasar telaga. Kami lakukan perbuatan kejam itu terdorong oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan yang terkutuk. Kami sangat sesalkan peristiwa yang terjadi itu yang berakibat penderitaan bagimu dan bagi ayah kami. Akan tetapi kini nampak kepada kami kelebihanmu di atas diri kami dan bagaimana Allah telah mengkaruniakan nikmatnya kepadamu sebagai ganti penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan kami yang durhaka terhadap dirimu. Maka terserah kepadamu untuk tindakan pembalasan apakah yang akan engkau timpakan di atas diri kami yang telah berdosa dan mendurhakaimu." Berucaplah Yusuf menenteramkan hati saudara-saudaranya yang sedang ketakutan. Tidak ada manfaatnya menyesalkan apa yang telah terjadi dan menggugat kejadian-kejadian yang telah lalu. Cukuplah sudah bila ini semua menjadi pengajaran bahwa mengikuti hawa nafsu dan suara syaitan selalu akan membawa penderitaan dan mengakibatkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosamu karena Dialah yang Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Pergilah kamu sekarang juga kembali kepada ayah dengan membawa baju kemejaku ini. Usapkanlah ia pada kedua belah matanya yang insya Allah akan menjadi terang kembali. Kemudian bawalah ia bersama semua keluarga ke sini secepat mungkin." Maka bertolaklah kafilah putra-putra Yakub dengan diliputi rasa haru bercampur gembira kembali menuju ke Palestina, membawa berita gembira bagi ayah mereka yang sedang menanti hasil usaha pencarian Yusuf yang disarankannya. Dan selagi kafilah sudah mendekati akhir perjalanannya dan hampir memasuki Palestina, ayah mereka Nabi Yakub memperoleh firasat bahwa pertemuan dengan Yusuf, putra kesayangannya, sudah berada di ambang pintu. Firasat itu diperolehnya sewaktu ia berkhawat seorang diri di mihrab, tempat ibadahnya bermunajat kepada Allah, berzikir dan bersujud seraya melepaskan air matanya bercucuran dan suara tangisnya menggema di seluruh sudut rumah. Sekonyong-konyong suara tangisnya berbalik menjadi gelak tawa. Air matanya berhenti bercucuran dan keluarlah ia dari mihrabnya berteriak, "Aku telah mencium bau tubuh Yusuf dan aku yakin bahwa aku akan menemuinya dalam waktu dekat.
Ini bukan khayalan dan bukannya pula bawaan kelemahan ingatan yang selalu kamu tuduhkan kepadaku. Sejurus kemudian berhentilah kafilah di depan rumah. Turunlah putra-putra Yakub dari atas unta masing-masing. Beramai-ramai masuk ke dalam rumah dan berpeluknyalah ayah sambil mengusapkan baju kemeja Yusuf pada kedua belah matanya. Seketika itu pula terbuka lebarlah kedua belah mata Yakub, bersinar kembali memandang wajah putra-putranya dan mendengar kisah perjalanan putra-putranya dan bagaimana mereka telah menemukan Yusuf bersama adiknya Benyamin. Disampaikan pula kepada ayah seruan dan undangan Yusuf agar semua sekeluarga berhijrah ke Mesir dan bergabung menjadi satu di dalam istananya. Dan segera berkemas-kemaslah Yakub sekeluarga menyiapkan diri untuk berhijrah ke Mesir. Diangkutnyalah si ayah oleh Yusuf seraya mencucurkan air mata tiba Yakub di halaman istana bersama seluruh keluarga. Demikian pula ayah tidak ketinggalan mencucurkan air mata. Namun kali ini adalah air mata suka dan gembira. Semuanya pada merebahkan diri bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah serta penghormatan bagi Yusuf. Kemudian dinaikkannyalah ayah dan ibu tirinya yang juga saudara ibunya ke atas singgasana seraya berkata, "Wahai ayahku, inilah dia takbir mimpiku yang dahulu itu menjadi kenyataan, dan tidak kurang-kurang rahmat dan kurniaan Allah kepadaku yang telah mengangkatku dari dalam perigi, mengeluarkan aku dari penjara dan mempertemukan kami semua setelah syaitan telah merusakkan perhubungan persaudaraan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki, dan sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Kemudian Yusuf mengangkat kedua tangannya berdoa, "Ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku sepengetahuan serta kepandaian mentakbir mimpi. Ya Tuhanku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, beriman dan bertakwa, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Bacalah ayat 87 hingga 101 dari surah Yusuf tentang isi cerita di atas sebagai berikut. Berkatalah Yakub, "Hai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kamu kafir." Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui keburukan apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka berkata, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik." Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkanmu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa." Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dengan membawa baju kemejaku ini, lalu lekatkanlah ini ia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarganya berkata, "Demi Allah, kamu sesungguhnya masih dalam berkeliruanmu yang dahulu." Tatkala telah tiba pembawa berita gembira itu, maka diletakkannya baju itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, "Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?" Maka mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa." Yakub berkata, "Kelak aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun